Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman dengan nomor peserta 1264. Di sini saya akan melakukan prosedur cara melaksanakan hitan. Oke, sebelum kita melakukan prosedur hitan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah sesuai WHO. Setelah itu kita mengecek keadaan kesediaan alat dan bahan. Pertama-tama ada klem 3 buah untuk memegang penisnya, kemudian ada needle holder untuk menjahit, kemudian ada gunting jaringan dan juga pinset anatomis dan juga pinset chirurgis, dan jangan lupa juga split untuk anestesinya. Kemudian seharusnya ada benang dan jarum juga, menggunakan jarum absorbable, namun lagi-lagi karena ketidaktersediaan bahan dan alat kita tidak ada, jadi tidak ada prosedur menjahit, jadi dijelaskan saja. Oke, sebelum kita memulai prosedur insisi penisnya, di sini kita menggunakan Rexona yang dilapisi 2 balon. Ini adalah kulitnya dan ini adalah mukosanya. Ini menggambarkan uretra yang di bawah. Kemudian sebelum kita melakukan hal itu, kita melakukan tindakan aseptik dan antiseptik terlebih dahulu yang bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke tubuh yang bisa menyebabkan infeksi. Untuk alat-alatnya kita menggunakan alkohol 70% dan juga povidone iodine. Kita usapkan povidone iodine ke seluruh permukaan penisnya dan daerah sekitarnya. Kita bisa menggunakan kasa agar lebih steril. Dan dengan cara yang sama kita juga mengusapkan alkohol 70%. Kemudian 80% kita tutup menggunakan duk bolong yang steril. Setelah itu kita akan melakukan anestesi lokal, yaitu anestesi blok dan juga anestesi infiltrasi. Untuk yang blok terlebih dahulu, ini bertujuan untuk menghambat impuls sensorik di batang penis. Pertama, lakukannya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pangkal penisnya sebelah mana, dan ini tuh dilakukan di mana. Ke bagian kita akan melakukan anestesi blok di bagian pangkal penisnya terlebih dahulu. Kita identifikasi, kita buka ininya, kita masukkan anestesinya. Kemudian kita masukkan di bagian pangkal penis, kita tusukkan hingga ada sensasi menembus kertas. Itu artinya sudah ke bagian yang benar, yang tepat. Kemudian kita lakukan aspirasi. Jika ada darah berarti itu salah, kita harus keluarkan sedikit, kemudian masukkan lagi dan aspirasi lagi hingga tidak ada yang keluar. Kemudian kita angkat jarimnya sedikit, kita miringkan 30 derajat ke arah kanan dan kiri. Kita tusukkan sekitar 1-2 cc. Setelah melakukan anestesi blok, kita lakukan anestesi infiltrasi yang akan dilakukan di arah jam 11.157 dengan ditusukkannya itu di arah jam 6 dan juga jam 12. Untuk anestesi infiltrasi ini dilakukan di sekitar 1/3-2/3 proksimal batang penisnya secara subkutis, agak ke dalam sedikit agar obat itu masuk ke bagian tunica albuginea. Sama kita tusukkan, kita lakukan aspirasi lagi, kemudian kita miringkan ke arah jam 11 dan juga ke arah jam 1. Kita angkat, kemudian kita lakukan di sebelah sininya, kita tusukkan, aspirasi lagi, kemudian kita tusukkan ke bagian arah jam 7 dan juga arah jam 5. Setelah kita melakukan anestesi, kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit hingga anestesinya bekerja. Cara mengetahui apakah sudah bekerja, kita bisa menggunakan pinset chirurgis untuk menekan penisnya. Jika pasiennya ada bereaksi kesakitan berarti belum bekerja. Jika tidak ada reaksi berarti anestesinya sudah bekerja. Setelah melakukan anestesi dan anestesinya sudah benar, kita bisa ini dulu
kita membebaskan petroleumnya dengan gelasnya, kemudian kita bersihkan smegmanya. Kita bisa menggunakan klem, kita bisa angkat, kita buka dan kita bersihkan smegmanya menggunakan pasta steril. Pakai dibersihkan sampai bersih. Setelah itu kita bisa melakukan insisi. Insisi dilakukan dengan menggunakan klem. Ada 3 jenis klemnya yang kita pasang di arah jarum jam berapa aja? Arah jam pada jam 11. Ini 11, 1 dan juga 6. Dan kita akan menggunting mulai dari jam 12 ke sebelah sana dan melingkar ke sekelilingnya. Pertama kita akan klemnya di arah jam 1 terlebih dahulu. Oleh asisten, di sini ada seorang asisten yang steril untuk memegang klemnya. Kemudian di arah jam 11 kita pasang klem lagi. Boleh pegang lagi. Terima kasih asisten. Kemudian satu lagi klemnya di arah jam 6. Ini saya yang pegang saja. Ini untuk menarik agar mudah mengininya. Jangan terlalu tarik. Turun. Oke, setelah itu kita bisa melakukan insisi menggunakan gunting jaringan. Pegang ini. Ini. Nah, nggak usah. Kita bisa gunting. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah. Guntingnya sedikit perlahan-lahan saja dari arah jam 12. Mungkin tadi sebelum digunting sudah ditandai terlebih dahulu berapa banyak yang harus kita guntingnya menggunakan spidol agar tidak terlalu kebanyakan. Tadi itu ditandai dulu bagian coronanya agar tidak kelebihan memotongnya. Kita gunting sedikit demi sedikit satu-satu. Kurang lebih segini. Setelah kita gunting, kita bisa gunting melingkar. Kita mulai dari ke arah jam 1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita potong bagian arah jam 11 ya. maaf deh. Oke, mungkin di sini sudah selesai sisinya. Oke, kemudian setelah saya sisi bisa bagian menjahit. Karena di sini tidak ada keterbatasan alat dan bahan, jadi dijelaskan saja untuk penjahitnya itu harus arahnya keluar. Jadi arahnya itu keluar dari menjauhi dari gelansnya, keluar situ. Dan penjahitan dilakukan di 4 tempat di arah jam 6, 12, 3 dan juga 9. 3 dan 9. Untuk teknik jahitnya di arah jam 3, 12 dan 9 menggunakan simple suture yang satu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya pada video sebelumnya. Untuk jam 6 tuh kita akan menggunakan figure of 8 dikarenakan ada takutnya karena uretranya nanti ketekan nggak bisa kencing. Oleh karena itu dijahit sebelah sini jam 9, 12 dan 3 dan 6 menggunakan figure of 8. Setelah melakukan penjahitan, kita bisa edukasi pasiennya agar dijaga kebersihannya dan juga jangan sampai kena air. Kemudian pasiennya harus menggunakan celana yang tidak ketat dan juga yang tidak menyentuh si penisnya. Celana batok namanya. Kemudian kita juga bisa menyuruh pasiennya untuk konsultasi, mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk melihat apakah sudah
bisa diganti dari padam copot-copot gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan, mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.